yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Leni Marcelina Priyatika Putra STH, guru agama Kristen di SDN 5 Rabangodo Utara, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan PAK Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Manado NIM 2501061988 dengan nomor peserta PPG 5020499181. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025483227 pada materi menjadi manusia baru, materi kelas 6 dengan model pembelajaran diferensiasi dan integrasi discovery learning. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pelajaran agama Kristen khususnya
Kitab Kolose pasal berapa tadi? 3 ayat 5 sampai 17. Yang kedua, akan membedakan sikap hidup manusia baru dan manusia lama. Di pertanyaan awal kita sudah ada gambaran. Yang ketiga, kita dapat menyebut kegiatan nyata atau apa yang kita lakukan yang sebagai contoh manusia baru, dan apa tantangan yang akan dihadapi. Dan terakhir, setelah kita tahu semua tentang perubahan itu, kita akan bersyukur tentang apa tadi yang dibilang Mika, pengorbanan Kristus, karena sudah membuat kita menjadi manusia baru. Itu hari ini kita belajar dengan kegiatan-kegiatan menarik. Sudah siap anak-anak? Ya, kita berikan semangat lebih semangat. Nah, awal ini Miss akan memulai dengan kita membaca firman Tuhan. Nah, masing-masing orang ya di dalam kelompok, karena kita sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di dalam kelompok itu akan membaca, kalau mau Alkitab boleh buka langsung di Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kalau yang belum bawa Alkitab bisa baca pada teks yang Miss bagi. Coba baca, Miss kasih waktu kurang lebih 3 menit ya untuk membaca itu, baca dengan baik-baik. Ayo dari sekarang silakan. Sudah sampai di sana? Ayat berapa? Oke, 1 menit terakhir ya. Lakukan teruslah kan? Harus diganti atau dilepas ya. Nah, diganti dengan apa? Baju baru. Kenapa ganti baju baru? Karena baju itu masih bersih ya, enak untuk dipakai, baik untuk kesehatan. Jadi ibarat menjadi manusia baru seperti kita mengganti baju kotor dengan baju yang baru. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa harus kita berubah? Tadi pertanyaan apresiasi pertama yang kedua tuh, mengapa harus berubah? Jika tadi sudah menjawab, karena Kristus yang merubah kita. Ini disamakan lagi ada alasan, 3 alasan yang menjadi dasar mengapa kita harus berubah. Yang pertama, pengorbanan siapa? Kristus. Kristus itu membayar harga yang murah atau mahal? Karena mati di kayu salib ya, dan merubah kita menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama atau dosa. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kalau Kristus sudah merubah kita, berarti kita punya identitas yang baru. Tadi yang lama kita sudah identitas baru, jadi sekarang apa? Kita ini bukan lagi milik apa dunia ini. Kita menjadi anak-anak siapa? Anak-anak Allah. Kita punya visi menjadi anak-anak Allah yang hidupnya kudus, berkenan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita dibenarkan, jadi hidupnya berubah. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga. Kalau sudah berubah menjadi anak-anak yang baru, anak Tuhan punya visi hidup jelas. Apa visinya? Dia menjadi saksi. Saksi tentang apa? Allah, dan harus
Mari